Shalom, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Selamat datang dalam channel Super Ministry atau renungan-renungan yang singkat yang saya sampaikan oleh pelayanan ini. Sekiranya teman-teman boleh berbagi renungan ini, like, subscribe, memberikan komentar. Yang paling penting, men-sharingkan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Saudaraku, sudah masuk di dalam minggu yang kedua dalam tahun ini. Bagaimana kabar kita? Minggu lalu kita sudah merenungkan tentang adanya 4 pencuri dalam tahun 2024 yang perlu kita waspadai. Dan sepanjang tahun ini kita akan sama-sama mewaspadai itu, jangan sampai kita kecurian damai sejahtera dari Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan sama-sama tentang ada 7 kunci mendapatkan God's favor. 7 kunci mendapatkan God's favor. Berdoalah kiranya lewat renungan-renungan ini banyak kita mendapatkan berkat dari Tuhan, dan kita boleh makin hari makin menemukan atau makin mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada kami pada hari ini. Kami mensyukuri segala anugerah Tuhan. Kami akan memulai renungan pada saat ini, memulai aktivitas di dalam minggu ini. Berkatilah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, di awal tahun biasanya banyak dari kita yang ingin mengupgrade diri. Kita mempunyai resolusi pribadi. Kita punya goal-goal pribadi, target pribadi dari sisi karir kita, pengembangan bisnis kita, pekerjaan kita sehari-hari, kemudian keluarga pun punya target, dan pelayanan pun juga punya target. Bahkan kita punya target pribadi, bukan misalnya ingin turunin berat badan dan sebagainya. Saudara, banyak pakar di dalam awal tahun memberikan seminar-seminar, tips-tips, motivasi-motivasi tentang bagaimana sukses di tahun 2024 ini. Bagaimana tips investasi yang sukses. Bagaimana tips bisa mencapai keberhasilan di dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam berkarir, tips kebahagiaan dan sebagainya. Dan mereka semua men-sharingkan bagaimana ini loh langkah-langkah yang harus diikuti supaya di akhir 2024 kita mencapai keberhasilan. Di atas semuanya itu, saudara, ada satu hal yang sangat penting sekali yang saya ajak kita renungkan saat ini, yaitu 7 kunci bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara mengenai kunci, ya, saya ambil contoh ada begini banyak kunci di tangan saya, gitu ya. Saya begini banyak kunci itu, kita berpikir begini, satu kunci itu pasti untuk satu pintu, ya kan? Kita menggunakan pintu buat pintu utama, pintu mungkin kamar anak, pintu kamar dan sebagainya ya. Saudara, betapa menariknya jika kita bisa punya satu kunci yang bisa mengakses ke semua hal dalam rumah kita. Mudah, ya, praktis, juga mungkin juga mengandung bahaya, karena kalau kunci itu hilang, bahaya semuanya. Jadi kita akan pikirkan gini, bagaimana Tuhan kalau saya ingin punya kunci supaya bisa mendapatkan perkenanan Tuhan? Apa sih kuncinya? Kalau kita pakai istilah, apa sih rahasianya? Mazmur 27 ayat ke-8 berkata begini, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Kita ingin sekali mencari perkenanan Tuhan. Kita ingin sekali mendapatkan kunci itu. Saudara, apa sih perkenanan Tuhan atau God's favor? Dalam istilah ini saya pakai God's favor. Adalah satu bukti yang kelihatan bahwa orang itu, pribadi itu mendapatkan approval dari Tuhan. Mendapatkan persetujuan dari Allah. Saudara, ini sudah pernah kita renungkan di Minggu Advent tentang Maria. Mendapatkan approval dari Tuhan. Apa sih kriterianya? Apakah Anda merasa bahwa kalau punya God's favor menjadi sebuah kunci penting atas semua yang kita kerjakan? Apakah Anda ingin mendapatkannya? Atau Anda rasa Anda sudah mendapatkannya? Apakah itu ada upaya kita yang harus kita kerjakan, misalnya step 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sebagainya, atau itu adalah anugerah Tuhan? Dan at the end adalah sebuah tema tentang kedaulatan Tuhan, tentang God's favor. Menarik sekali Roma 9 ayat 15 berkata seperti ini. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara, betul sekali kelihatan bahwa memang di situ tergantung kepada kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Lalu bagaimana, saudara? Kita akan sama-sama renungkan. Apakah saya punya upaya dalam mencapai step-step itu, ataukah saya hanya pasrah saja menantikan apa maunya Tuhan? Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Mungkin dalam session hari ini kita akan membahasnya satu-satu saja ya. Menarik sekali waktu kita membaca firman Tuhan,
ada banyak tokoh-tokoh Alkitab ya, yang Tuhan sebut orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan dari situlah kita mencoba menyarikan apa sih inti hidupnya dan apa yang bisa kita pelajari dari orang tersebut. Dari orang yang pertama, saya memberikan satu tes ya. God's favor atau ciri karakter daripada tokoh ini adalah orang yang berjalan dengan Tuhan secara intim. Orang yang bergaul dengan Allah. Siapa tokohnya? Henokh. Kita lihat Kejadian 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, saudara, di sini catat Henokh hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Dia diangkat Allah. Nah, di dalam kitab Ibrani ada satu pemahaman yang sangat luar biasa. Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Dikatakan di sini begini. Karena iman Henokh terangkat supaya tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dari dua perikop, dua bagian ayat yang sudah kita baca ini sangat jelas sekali beberapa hal yang bisa kita lihat. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Kemudian Ibrani mencatat bahwa ia berkenan kepada Allah dan diterangkan di situ tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, apakah kita bergaul dekat dengan Allah? Apakah kita beriman kepada Allah? Ini sebagai satu hal yang jelas sekali, kalau kita boleh katakan kunci yang pertama sebetulnya. Orang yang bergaul dekat dengan Allah. Karena orang-orang yang diperkenalkan adalah orang-orang yang beriman. Dan Henokh menunjukkan dia orang yang hidup bergaul dengan Allah. Saudara, kalau kita ngomong soal hidup bergaul ya, kita bisa bayangkan relasi teman, ada lagi yang lebih intim, relasi sahabat, bukan? Waktu kita sudah bicara mengenai sahabat, ada lagi yang lebih intim, relasi suami istri. Waktu kita bicara relasi suami istri, hidup saling dekat, bukan? Bergaul dekat dan betul-betul tahu semua hal tentang pasangan kita. Tahu semua hal, baik kelebihan maupun kekurangan pasangan kita. Hidup dekat. Pasti itu memiliki kadar yang begitu dekat dan beda dibandingkan dengan sahabat atau bahkan dengan teman, apalagi yang baru kenal. Saudara, orang yang berkenan di hati Allah, orang yang mendapatkan perkenanan adalah orang yang hidupnya dekat, bergaul dekat dengan Allah. Apakah Anda mengenal Allah? Apakah Anda memahami dirimu? Apakah Anda sungguh-sungguh tahu apa perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu? Hidup bergaul dengan Allah. Sehingga kita betul-betul setiap aspek hidup kita, setiap aspek perencanaan kita, apapun yang kita rencanakan, kita konsultasikan dengan Allah, kita koordinasikan dengan Allah, kita pasrahkan kepada Allah bahwa Tuhan, saya mau mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan, saya mau hidup bergaul dengan Tuhan, saya mau dekat dengan Tuhan. Saudara, bukan dekat dengan Tuhan bukan cuma berbicara mengenai soal lagu saja, aku ingin dekat dengan Tuhan, mulut saja, tetapi keseharian kita jauh dari Tuhan, kita menghindari Tuhan, kita menjauhi semua perintah-perintah Tuhan. Saudara, itu hal yang keliru. Kita berkata kita ingin bergaul dekat dengan Allah. Artinya adalah kita sungguh-sungguh ingin, Tuhan, saya ini ingin menjadi sahabatmu, karena engkau adalah sahabat sejatiku. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Karena imannya, dia kenal siapa Allah, dia patuh kepada Allah, dia taat kepada Allah, dan dia bergaul dekat dengan Allah. Saudara, ini kunci yang pertama. Dalam praktek kita hidup sehari-hari, maukah engkau bergaul dekat dengan Allah? Bukan cuma engkau kenal Allah, tapi bergaul dekat dengan Allah. Ngobrol, cari tahu maunya Tuhan, taati maunya Tuhan. Serahkan semuanya, pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Beriman sungguh kepada Tuhan. Kiranya tahun ini, satu kerinduan kita semua adalah, Tuhan, saya ingin bergaul dekat dengan Tuhan. Saya ingin sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan menolong kita sekalian.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.